Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ekonomi, bertemu lagi di channel pembelajaran interaktif ekonomi. Pada video kali ini kita masih meneruskan pembahasan pada video sebelumnya, yaitu materi ekonomi kelas 11 tentang perhitungan PPh pasal 21 perorangan. Kalau dalam video sebelumnya kita membahas teorinya tentang PPh pasal 21 perorangan, pada video kali ini kita akan langsung praktek bagaimana cara menghitung PPh pasal 21 perorangan. Ini adalah langkah-langkah bagaimana cara menghitung PPh pasal 21. Yang pertama, itu kita hitung dulu penghasilan bruto dari wajib pajak. Yang kedua, kita hitung pengurang, seperti biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan catatan biaya jabatan maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun, atau biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan catatan maksimal 200.000 per bulan atau 2.400.000 per tahun, dan iuran pensiun jika ada untuk mendapatkan penghasilan neto. Langkah yang ketiga yaitu kita hitung PTKP sesuai dengan status wajib pajak. Yang keempat, hitung penghasilan kena pajak Anda atau wajib pajak, yaitu dengan cara penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau biaya pensiun, dikurangi iuran pensiun jika ada, dan dikurangi PTKP. Yang kelima, setelah ketemu penghasilan kena pajak atau PKP, kita kalikan dengan lapisan tarif pajak yang berlaku. Itu adalah langkah-langkah menghitung PPh pasal 21. Langsung kita masuk ke contoh soal. Contoh kasus 1. Di sini contohnya, Arif bekerja di PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebagai tenaga produksi dengan memperoleh gaji sebesar 4 juta per bulan dan uang transport sebesar 500.000 per bulan. Membayar iuran pensiun sebesar 100.000 dan biaya jabatan. Arif belum menikah, hitunglah PPh pasal 21 yang terhutang dari Arif. Oke, tadi kan kita sudah belajar langkah-langkah menghitung PPh pasal 21. Sekarang kita praktekkan. Yang pertama langkahnya yaitu adalah kita hitung penghasilan bruto. Nah, kita hitung dulu. Pertama ada gaji sebulan. Sebulannya berapa? 4 juta kita tulis. Selanjutnya di situ ada tunjangan uang transport berapa? 500.000. Nah, kita tulis 500.000. Kita total ketemu 4.500.000. 4.500.000 ini adalah penghasilan bruto 1 bulan dari Arif. Nah, selanjutnya langkah kedua kita cari pengurang. Pengurangnya apa? Yang pertama biaya jabatan. Biaya jabatan kan 5% dari penghasilan bruto. Penghasilan brutonya berapa? 4.500.000. Ketemu berapa 5%-nya? 225.000. Yang kedua pengurangnya yaitu adalah iuran pensiun. Di sini iuran pensiunnya berapa? 100.000. Nah, biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun berarti ketemunya 325.000. Baru nanti ketemu penghasilan neto sebulan berapa? Penghasilan bruto dikurangi pengurang yaitu biaya jabatan dan iuran pensiun, ketemu penghasilan neto sebulan sebesar 4.175.000. Nah, dari penghasilan itu sebulan ini nanti kita ubah menjadi 1 tahun. Kalau penghasilan setahun berarti kan 12 dikali penghasilan itu sebulan, 4.175.000. Ketemunya berapa? 50.100.000. Setelah ketemu penghasilan itu selama 1 tahun, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu apa? Kita cari PTKP. Nah, PTKP-nya berapa? Untuk wajib pajak sendiri kan berapa? 54 juta. Kalau kita lihat di contoh kasus 1, itu kan statusnya belum menikah dan tidak punya tanggungan siapa-siapa. Berarti PTKP-nya cuma untuk wajib pajak sendiri sebesar berapa? 54 juta. Langsung kita kurangkan. Nah, selanjutnya langkah keempat kita mencari pendapatan kena pajak PKP. PKP-nya berapa di sini? Nah, PKP-nya sebesar 0. Kenapa kok bisa 0? Nah, kalau kita lihat di sini,
pendapatan bersih 1 tahun Tuan Arif itu lebih kecil daripada PTKP, pendapatan tidak kena pajak, otomatis PKP-nya berapa? 0, yang artinya apa? PPh terutang selama setahun adalah 0 dari Tuan Arif. Itu nanti bagaimana ketika PPh terutang selama setahun itu 0? Nah, jadi di sini karena wajib pajak berpenghasilan di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, tidak perlu lapor SPT tahunan. Wajib pajak cukup menyampaikan permohonan sebagai wajib pajak non-efektif atau WPNE di KWP terdaftar. Itu kalau kasusnya seperti contoh kasus 1. Selanjutnya kita ke contoh kasus 2. Untuk contoh kasus 2, Mustafa bekerja pada perusahaan Orchard Farming sebagai manajer produksi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 6 juta. Dan membayar iuran pensiun sebesar 100.000 dan biaya jabatan 5% dari gaji. Mustafa menikah tapi belum mempunyai anak. Hitunglah PPh pasal 21 yang terhutang dari Mustafa. Oke. Langkah pertama kita seperti tadi, kita cari penghasilan brutonya dulu. Gaji sebulan berapa? 6 juta. Di sini tidak ada tunjangan apapun kecuali gaji sebulan. Berarti ini adalah penghasilan brutonya 6 juta. Selanjutnya langkah kedua kita cari pengurang. Yang pertama biaya jabatan. Nah, biaya jabatan kan 5% dari penghasilan bruto 6 juta. 5% dari 6 juta berapa? 300.000. Di sini Mustafa juga membayar iuran pensiun berapa? Sebesar 100.000. Kalau kita total pengurangnya sebesar 400.000. Jadi nanti penghasilan itu sebulan dari Tuan Mustafa berapa? 5.600.000. Ini adalah penghasilan itu 1 bulan. Dari penghasilan itu 1 bulan ini kita rubah menjadi penghasilan itu selama 1 tahun. Berarti kita kali 12. 12 kali 5.600.000 ketemunya berapa? 67.200.000. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu kita menghitung PTKP. Nah, untuk PTKP sendiri yang untuk pertama untuk wajib pajak sendiri kan 54 juta. Selanjutnya di sini Mustafa sudah menikah, berarti ada tambahan wajib pajak kawin berapa? 4.500.000. Tambahnya cuma wajib pajak kawin karena belum mempunyai anak atau tanggungan yang lain. Berarti kalau di total ketemunya 58.500.000. Langkah keempat kita menghitung penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan itu 1 tahun dikurangi PTKP. Ketemunya berapa? 8.700.000. Dari penghasilan kena pajak atau PKP 8.700.000 inilah nanti yang akan dikenakan pajak. Kalau kita lihat lapisan penghasilan kena pajak di sini di bawah ini, PKP sebesar 8.700.000 itu kan masuk di lapisan pertama, yaitu sampai dengan 50 juta. Tarif pajaknya berapa? 5%. Langsung saja kita hitung. PPh terutang selama setahun adalah 5% kali 8.700.000. Besar berapa? 435.000. Jadi ini nanti pajak yang harus dibayar Mustafa selama 1 tahun. Jadi PPh terutang Tuan Mustafa sebesar 435.000 per tahun. Ini adalah contoh kasus yang kedua. Kita coba menghitung contoh kasus ketiga. Contoh kasusnya seperti ini. Pak Aldi bekerja di sebuah perusahaan, memiliki istri dan 4 anak. Mempunyai penghasilan 500 juta selama 1 tahun. Hitunglah pajak terutang Pak Aldi. Nah, di sini kasusnya gajinya langsung diglobalkan selama 1 tahun, 500 juta. Oke, langkah kita menghitung yang pertama kita cari dulu penghasilan bruto. Kalau di sini langsung penghasilan bruto selama 1 tahun. Berapa? 500 juta. Nah, selanjutnya langkah kedua kita cari pengurang. Yang pertama adalah pengurangnya apa? Biaya jabatan. Meskipun di soal tersebut tidak muncul kata-kata biaya jabatan, tetap nanti dilakukan pengurangan untuk biaya jabatan karena ini biaya jabatan ini sifatnya melekat dalam pegawai tetap. Jadi sebelum dikenakan pajak dia harus mengurangi penghasilan bruto terlebih dahulu. Kalau kalian perhatikan di sini, biaya jabatan kan 5% dari penghasilan bruto berapa? 500 juta. 5% dari 500 juta itu berapa? Kan 25 juta. Tetapi kenapa kok yang kita tulis cuma 6 juta? Ingat, maksimal biaya jabatan itu kan 5% dari penghasilan bruto dengan catatan
500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Otomatis karena melebihi maksimal, otomatis yang kita tulis 6 juta. Seperti itu. Di sini tidak ada iuran pensiun, jadi langsung cuma biaya jabatan saja pengurangnya. Langsung kita kurangkan aja. Berarti penghasilan itu setahun itu berapa? 494 juta. Ini adalah penghasilan itu setahun. Selanjutnya kita langsung masuk ke langkah menghitung PTKP. Nah, kita hitung PTKP kita. Yang pertama untuk wajib pajak sendiri berapa? 54 juta. Di sini sudah menikah, berarti ada tambahan wajib pajak kawin 4.500.000. Terus di sini mempunyai tanggungan 4 anak. Berarti kita tambah lagi PTKP-nya, tambahan 3 anak sebesar 13.500.000. Kenapa kok yang kita tulis cuma 3 anak? Padahal di soal ada 4 anak. Ingat, tambahan tanggungan itu maksimal cuma 3. Meskipun tanggungannya itu 4, 5, 6, otomatis yang masuk di PTKP itu cuma 3 tanggungan. Dalam hal ini 3 anak. Sebesar 13.500. Kali kita total ketemunya 72 juta. Selanjutnya kita menghitung penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan itu 1 tahun dikurangi PTKP. Ketemunya berapa? Nah, penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya ketemunya 422 juta. Inilah nanti yang akan dikenakan pajak, bukan yang 500 juta. Nah, kalau kita lihat lapisan kena pajak di sini, ini kan penghasilan kena pajaknya kan besarnya 422 juta. Kalau kita lihat di lapisan pajak sini, ini kan masuk ke lapisan ketiga, yaitu di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dengan tarif pajak 25%. Apakah langsung 25% kita kali dengan penghasilan kena pajak? Tidak. Tapi dari penghasilan kena pajak ini kita bagi-bagi per lapisan. Karena apa? Karena sistem pajak penghasilan kita itu tarifnya adalah pajak progresif. Jadi kita bagi-bagi dulu, lapisan pertama berapa, lapisan kedua berapa, lapisan ketiga berapa. Jadi tidak langsung dimasukkan di lapisan ketiga. Begini caranya. Oh, ini cara ngitungnya. PPh pasal 21 terutang selama setahun adalah pertama, lapisan pertama dulu itu kan sampai dengan 50 juta. Berarti sampai dengan 50 juta berarti kan 50 juta. Tarif pajaknya 5%. Berarti 5% kali 50 juta itu lapisan pertama. Berapa? 2.500.000. Nah, selanjutnya 422 juta ini kita kurangi dulu dengan 50 juta. Kita kurangi dulu dengan 50 juta. Kira-kira sisa berapa? Kita hitung di sini ya. PKP-nya kan 422 juta. Kita kurangi 50 juta. Ketemu masih sisa 372. Berarti kita masukkan di lapisan kedua. Lapisan kedua itu kan di atas 50 juta sampai 250 juta. Berarti berapa? 200 juta. Nah, berarti tarif pajaknya 15%. 15% kali 200 juta. Ketemunya berapa? 30 juta. Kita kurangi 200 juta. 372 juta kita kurangi 200 juta. Ketemu berapa? 172. Nah, sisanya ini kita masukkan di lapisan ketiga. Baru kita masukkan di lapisan ketiga. Berapa tarif pajaknya? 25%. Berarti 25% kali 172 juta. Ketemunya berapa? 43 juta. Kalau di total ketemunya 75.500.000. Inilah nanti pajak yang harus ditanggung oleh Tuan Aldi selama 1 tahun. Nah, jadi PPh pasal 21 terutang Tuan Aldi sebesar 75.500.000 per tahun. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Mudah kan? Nah, demikian pembahasan video kali ini. Bila ada pertanyaan, kritik, saran langsung saja ditulis di kolom komentar. Terima kasih.